ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sebuah wasiat yang senantiasa menjadi rukun dari rukun-rukun khutbah Jumat, wasiat yang senantiasa terlontarkan di lisan-lisan para khatib bagi seluruh jamaah yang hadir tatkala mendengarkan khutbah Jumat. Sebuah wasiat yang sering terdengar di telinga kita, namun lewat begitu saja dalam pengamalannya. Wasiat tersebut adalah wasiat untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat takwa adalah nasihat yang senantiasa diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apapun. Beliau berkhutbah mengawalinya dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, yang merasa bahwasannya kita adalah orang-orang yang beriman. Pasang telinga kita baik-baik, buka hati kita, dengarkan bahwasannya perintah yang akan dikabarkan berikut ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana kita bisa mengamalkan takwa yang sebenar-benarnya? Tidak akan bisa kita lakukan. Takwa tidak akan bisa kita amalkan melainkan dengan ilmu. Takwa dalam artian mengamalkan segala sesuatu yang telah Allah perintahkan, segala sesuatu yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, dan menjauhi dari segala sesuatu yang telah Allah dan Rasulnya larang. Dan hal tersebut tidak akan bisa kita amalkan, tidak akan bisa kita praktikkan kecuali kita telah mengetahui ilmu dari hal-hal yang Allah perintahkan dan Rasulnya larang, Allah dan Rasulnya perintahkan dan larang. Maka agama Islam adalah agama ilmu. Jangan berhenti sampai sini. Teruslah menuntut ilmu syar'i dan amalkanlah dan berusahalah mengamalkan setiap ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan berusahalah untuk mengajarkan dari setiap ilmu yang telah kita
fahami, ajarkan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan sehari-hari kita melihat ada sebuah pertanyaan, ada sebuah kolom pertanyaan yang senantiasa harus diisi oleh orang-orang yang ingin mendaftarkan dirinya ke sebuah perusahaan-perusahaan. Bagi seorang yang ingin mendaftarkan dirinya ke sebuah lembaga-lembaga belajar, kampus, sekolah atau yang lainnya. Pertanyaan apa itu? Pertanyaan tersebut adalah, agama apa Anda? Apa agama yang Anda anut? Maka seseorang yang merasa dirinya dilahirkan dalam kondisi muslim oleh kedua orang tuanya, kita akan menuliskan kolom tersebut agama Islam. Namun pada kenyataannya begitu banyak orang yang menuliskan dirinya, mengatakan dirinya bahwa ana muslim, saya muslim. Pada kenyataannya amalnya jauh dari hal-hal yang dikaitkan dengan muslim. Dia melakukan sebuah dosa, yang dosa tersebut kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam As-Salah, dia melakukan sebuah dosa yang dosa tersebut lebih besar derajatnya, lebih besar tingkatannya dari zina, dari meminum khamr, dari merampok, dari berjudi. Dosa apa tersebut? Tatkala kita melihat seseorang yang melakukan perbuatan begal, maka kita akan serta-merta marah terhadapnya. Bahkan sebagian orang ada yang ingin membunuh dan membakarnya. Apabila ada seorang ayah dan ibu mengetahui anaknya melakukan perbuatan zina, maka dengan serta-merta ia akan merasa murka terhadap anak tersebut. Apabila ada seseorang yang mencuri, maka ia akan segera menangkap sang pencuri tersebut. Apabila ia melakukan sebuah perbuatan korupsi, maka namanya akan segera tercemar. Namun berbeda dengan dosa yang satu ini, berbeda dengan dosa yang satu ini yang banyak diamalkan oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Dia hanya mengatakan bahwa saya muslim. Buktinya apa? KTP saya agamanya Islam. Namun apa yang menjadi bukti bahwasannya Anda muslim? Sehari-harinya dia melakukan dosa yang tidak, dia melakukan sebuah perbuatan yang orang-orang mengetahui bahwasanya dia muslim. Apakah Anda muslim karena Anda tinggal di negeri yang mayoritas penduduknya muslim seperti di Indonesia? Apa dosa tersebut wahai jamaah? Dosa tersebut adalah meninggalkan salat wajib yang 5 waktu. Meninggalkan salat wajib yang 5 waktu, kata para ulama, ini adalah dosa yang paling besar, yang derajatnya di bawah kekufuran. Setelah disebutkan bahwasanya satu dosa, nomor satu dosa yang derajatnya paling besar di antara dosa-dosa yang lain, yang menyebabkan pelakunya murtad adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau melakukan kesyirikan, maka akan hapus seluruh amalmu dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Dosa yang kedua setelah kesyirikan, kata para ulama, adalah meninggalkan salat wajib yang 5 waktu. Mengapa demikian wahai jamaah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah. Perjanjian antara kami dan mereka orang-orang kafir adalah as-shalah, salat. Faman taraka faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat maka ia telah kufur. Tidak ada satu amalan yang pelakunya diperselisihkan keislamannya menurut para ulama melainkan as-shalah. Tidak ada sebuah amalan yang apabila ditinggalkan dengan sengaja, tidak ada dosa-dosa yang apabila ditinggalkan dengan sengaja
oleh seorang yang mengaku muslim dan pelakunya diperselisihkan keislamannya kecuali as-salah, kecuali salat. Maka wahai kaum muslimin, perhatikan salat Anda, perhatikan salat kita. Sudahkah kita melakukan salat dengan baik? Betapa banyak orang-orang yang mengatakan dirinya muslim, dia melamar pekerjaan, dia mendaftarkan dirinya di sekolah-sekolah, namun ia meninggalkan ciri khas sebagai seorang muslim sejati, yaitu salat. Ia bekerja bangun pagi sebelum azan subuh karena menaati perintah bosnya, tidak boleh telat. Kalau telat gajinya dipotong. Dia bangun sebelum azan subuh, berangkat pagi-pagi sebelum salat, sebelum azan. Namun ia tidak memperhatikan perintah yang Allah perintahkan, sebuah perintah yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan bagi setiap orang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Hafidhu ala salawat, jagalah salat-salat, wassalatil wusta, dan salat yang pertengahan. Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu diwajibkan atas setiap mukmin. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas setiap muslim yang waktunya telah ditentukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya perintah untuk melaksanakan salat adalah perintah yang didapatkan dari Nabi kita dengan sangat istimewa. Perintah tersebut tidak diberikan melalui perantara malaikat Jibril, namun Allah memberikan perintah tersebut langsung bertemu dengan Rasulullah ketika peristiwa yang sangat agung, yakni peristiwa Mi'raj. Diberikan perintah tersebut. Perintah salat tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Sebuah amalan, sebuah kewajiban salat tidak bisa dengan serta-merta kita tinggalkan begitu saja. Apabila kita tidak mampu untuk salat dalam keadaan berdiri, maka kita tetap diwajibkan untuk salat dalam keadaan duduk. Apabila ia tidak mampu untuk duduk, maka ia tetap diwajibkan untuk salat dalam keadaan berbaring. Apabila dia tidak mampu untuk berbaring, untuk menggerakkan tangan dan kakinya, maka ia tetap diwajibkan untuk salat dalam keadaan berisyarat. Apabila ia tidak mampu berwudu, maka hendaklah ia bertayamum. Apabila ia tidak mampu untuk bertayamum, maka hendaklah dia ditayamumkan oleh saudaranya. Apabila ia sedang dalam kondisi safar, perjalanan jauh, maka ia tetap diwajibkan untuk salat. Apabila ia dalam keadaan berperang, sekalipun yang menurut akal-akal kita berperang ini enggak mungkin kita melaksanakan salat, namun Islam tetap mewajibkan ia untuk menegakkan salat. Namun Allah memberikan toleransi, dikurangi kadar rakaatnya. Demikian kewajiban salat. Betapa banyak orang-orang yang salat, betapa banyak orang-orang yang sakit di rumah sakit, sepekan, 2 pekan, sebulan ia meninggalkan salat. Ia mengatakan, nanti saya akan salat kalau saya sudah sembuh. Siapa yang menjamin kita akan terus hidup tatkala ketika kita sembuh? Betapa banyak orang yang masuk rumah sakit besoknya sudah wafat. Betapa banyak orang yang bekerja, ingin berangkat bekerja pagi hari, dia memakaikan bajunya sendiri, namun pulang-pulang ia sudah dibukakan bajunya dan dimandikan oleh orang lain. Wahai jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, apa yang akan kita cari? Apa yang antum cari semua di dunia ini? Kita bekerja dari pagi sampai sore, tidak memperhatikan kewajiban salat dalam rangka untuk mencari dunia, mencari harta. Harta yang kita kumpulkan tidak akan bermanfaat apa-apa kecuali apa yang telah kita infakkan untuk orang lain, dan seterusnya akan diwariskan oleh orang-orang yang berhak untuk diwarisi dari harta tersebut. Makanan yang kita makan, yang kita kumpulkan dalam rangka untuk membeli sebuah makanan yang akan menegakkan tubuh kita, semua akan berakhir dengan kotoran. Apa yang antum cari? Sehingga setelah itu kita semua akan wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amalnya selama dia hidup di dunia. Dan ketika kita masuk dalam kubur, dan kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal pertama yang akan ditanyakan oleh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Amal pertama yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat adalah salatnya.
Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Apabila salatnya itu bagus, maka akan baguslah seluruh amalnya. Dan apabila salatnya rusak, maka akan rusaklah seluruh amalannya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan salat Anda. Perhatikan istri kita, perhatikan anak-anak kita. Apakah mereka sudah menegakkan salat? Sudahkah mereka melaksanakan salat yang wajib? Salat yang wajib. Tidaklah ada seseorang yang meninggalkan salat kecuali ia masuk kelompok berikut ini. Yang pertama adalah wanita yang haid. Apakah Anda haid? Tidak. Maka Anda tetap wajib. Kemudian yang kedua, seorang anak kecil yang belum balik. Berapa umur Anda? Apakah kita sudah balik? Sudah. Maka tetap wajib. Kemudian yang ketiga adalah majnun, orang yang kehilangan akalnya, orang gila yang tidak diwajibkan bagi dirinya salat. Kita tidak berada dalam kondisi tiga kelompok tersebut, maka wajib bagi kita untuk melakukan salat yang 5 waktu. Perhatikan jamaah, kita semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka perhatikan di mana tempat kita nanti setelah kita wafat. Jangan sampai kita datang menghadap Allah dalam kondisi bangkrut. Kita mengatakan bahwa diri kita muslim, namun ternyata kita tidak diakui keislamannya. Pernahkah kalian mendengar? Pernahkah kita mendengar sebuah kejadian yang sangat dahsyat nanti pada hari kiamat? Tatkala kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan bumi ini pada hari kiamat. Kemudian semuanya akan dikumpulkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mencari umatnya, akan melihat umatnya. Beliau akan menunggu di telaga. Beliau akan mencari umatnya dari apa? Simahum fi wujuhihim bi atharis sujud. Kita akan dikenal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bekas-bekas sujud. Dari tangan dan muka kita yang bercahaya karena sujud, karena salat kepada Allah. Bagaimana kita akan dikenal sebagai orang muslim? Namun pada hakikatnya Islam tidak menganggap diri kita muslim. Para ulama berselisih, apakah ia muslim atau tidak bagi orang yang sengaja meninggalkan salat. Namun sepakat para ulama mengatakan orang kafir bagi yang mengatakan bahwa salat tidak wajib. Orang yang mengatakan bahwasanya salat yang 5 waktu tidak wajib, maka sepakat seluruh para ulama atas kekafirannya. Namun bagi mereka yang mengatakan salat itu wajib, namun ia tinggalkan dengan sengaja, maka para ulama berselisih. Di antara yang mengatakan kafir adalah mazhab Hanabilah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan orang itu murtad dari agamanya. Karena begitu banyak dalil-dalil yang menerangkan hal ini. Adapun mazhab Hanafiyah, mereka mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja maka hukumnya fasik, dosa besar. Adapun mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja maka ia harus dipenjara, dihukum seberat-beratnya, diminta untuk bertobat kepada Allah. Demikian sesuatu yang sangat dahsyat. Ini perkara yang sangat besar wahai jamaah. Perhatikan salat Anda. Perhatikan salat kita semua. Perhatikan istri kita dan anak kita. Di mana mereka saat ini? Lihat anak-anak kaum muslimin saat ini hidup. Mereka menghabiskan waktunya. Kita saat ini sedang salat Jumat. Di mana mereka sekarang? Sedang di rental game. Di mana mereka? Dan sebagian lagi ada orang yang tidak mengerjakan salat karena menganggap bahwasanya bajunya ini kotor. Ia sanggup berdiri untuk mengerjakan sebuah rumah di siang hari, bertahan menahan teriknya matahari, namun tatkala datang waktu azan, dia tidak meninggalkan salat. Dan betapa banyak orang yang mengejar dunia di tengah jalanan yang begitu panas, dia mampu menahan panasnya api neraka. Namun ia tidak memikirkan panas, ia mampu menahan panasnya dunia, namun ia tidak memikirkan panasnya nanti di hari akhirat. Jamaah, mari kita bertobat kepada Allah. Bagi yang belum meninggalkan salat 5 waktu, maka bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya jalan tobat itu selalu terbuka. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi kita semua yang telah istiqamah untuk menjalankan salat yang 5 waktu, maka kami berwasiat untuk diri kami pribadi, untuk jamaah sekalian, tingkatkanlah kualitas salat kita, tingkatkanlah kualitas ibadah salat kita. Mengapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya ada seorang laki-laki, innar rajula la yusalluna 60 sanah, salat selama 60 tahun, ma tuqbalu salatuhu, tidak diterima salatnya. Ini dia salat, dia sudah menegakkan salat, apalagi yang tidak menegakkan salat. Kata Rasulullah, ada orang yang salat selama 60 tahun tapi salatnya tidak diterima. Kenapa demikian? La yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Dia menyempurnakan ruku'nya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Dia menyempurnakan sujudnya namun tidak menyempurnakan ruku'nya. Perhatikan ibadah salat kita. Sudahkah kita menegakkan seluruh kewajiban di dalam salat, seluruh rukun-rukunnya dengan benar? Betapa banyak, kata Rasulullah, orang yang salat namun tidak diterima salatnya. Dia tidak menegakkan punggungnya. Ia salat seperti seekor binatang yang mematuk makanan dengan cepat. Bayangkan, ada orang yang salat 7 menit selesai, salat tarawih 23 rakaat 7 menit selesai. Rasulullah pernah melihat seseorang laki-laki yang melakukan hal demikian. Kemudian laki-laki tersebut datang menghadap Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, irji' sholli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, salat kamu belum salat. Kemudian ia melakukan hal yang serupa. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, irji' sholli fa innaka lam tusalli. Salat lagi, balik lagi, kamu belum salat. Lalu orang itu mengatakan, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, aku tidak sanggup lagi melakukan kecuali sebatas ini. Fa'allimni, maka ajarkanlah aku. Perlu mengatakan, kesalahan orang tersebut adalah tidak menegakkan ruku dan sujudnya, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Sebagian lagi, ada orang yang salat menegakkan seluruh rukun-rukunnya namun baca Al-Fatihahnya berantakan. Bacaan Al-Fatihahnya tidak sempurna, terjatuh ke dalam lahan jali. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan di mimbar ini, perkataan fatwa dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Um, wa in lahana fi ummil Qur'an lihana yuhilul ma'na lam ara salatahu mujzi'atan anhu syai'in minha. Apabila orang itu salat membaca surah Al-Fatihah terjatuh ke dalam lahan jali, maka Imam Syafi'i mengatakan, aku menganggap salatnya tidak sah, wala amman khalfahu, dan tidak sah orang yang bermakmum di belakangnya. Dan perkataan Imam Syafi'i ini disetujui oleh para ulama-ulama yang lainnya dari mazhab Imam Malik, kemudian Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, kemudian An-Nawawi dalam dalam Al-Majmu', dan lain sebagainya. Perhatikan jamaah, jangan sampai kita menghadap Allah dalam kondisi bangkrut, Mari sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in tabu wa aslahu wa iqamis shalah fa ikhwanukum fid din. Allah mengatakan, apabila mereka bertobat kepada Allah, kemudian dia melaksanakan salat, membayar zakat, maka Allah mengatakan, fa ikhwanukum fid din, maka ia adalah saudara kalian seagama. Seorang mukmin sejati adalah seorang yang senantiasa menegakkan salat 5 waktu. Maka ia layak dikatakan sebagai saudara kalian, saudara-saudara kita. Maka apabila dia tidak menegakkan salat, maka para ulama mengatakan tidak layak untuk dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Buatkan jurang untuknya, lemparkan jasadnya. Ini perkara yang sangat besar, wahai jamaah. Perhatikan salat kita semua. Sesungguhnya taubat akan senantiasa diterima oleh Allah selama kita masih memiliki nafas,
dan taubat tidak akan terima oleh Allah tatkala ketika kita nafas sudah sampai di kerongkongan, tatkala nyawa sudah sampai di kerongkongan, maka masih banyak kesempatan. Bertobatlah kepada Allah, perbaiki setiap amalan-amalan kita, perintahkan istri dan anak-anak kita untuk perhatian terhadapnya dan bersabar untuk memerintahkannya, bersabar dalam mengerjakannya. Wastabir 'alaiha, bersabar dari mengerjakan salat dan memerintahkan salat kepada anak dan istri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan pertama kali yang akan ditanyakan, ingat, adalah salat. Ini adalah identitas sejati seorang muslim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأساتذتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. ربنا تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة. الله أكبر.